Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang tentunya selalu dalam keadaan sehat, kita doakan dan semoga selalu dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi tentunya di program Hikmah Ramadan. Tentunya dalam program Hikmah Ramadan ini pemirsa, kita hadir selama bulan suci Ramadan. Dan hari ini pun di hari ke-8 Ramadan 1447 Hijriah, kurang lebih selama 1 jam ke depan ini kita bakal menambah ilmu, menambah pengetahuan kita. Dan juga hari ini menjadi hari yang spesial karena kita sudah kehadiran Majelis Taklim Al-Kahfi. Assalamualaikum ibu-ibu. Ini kalau dijingok caknya baju lebaran lah dipakai duluan ini ya. Luar biasa cantik-cantik nian. Dan juga hari ini pemirsa kita sudah kedatangan guru kita yaitu Al-Ustadz Haji Hidayatullah Abu Fawaz. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Mantap. Beliau sehat juga ya? Sehatullah, alhamdulillah. Mendekat Ustadz nih sehat terus. Alhamdulillah. Iya. Baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan di mana berada. Jadi kurang lebih kita bakal membahas karena setiap hari ini Ustadz kita hadir untuk nunjuk ke tema yang berbeda-beda. Dan hari ini tentunya kita sama-sama tahu dan sadar bahwa selama bulan suci Ramadan ini kewajiban umat muslim itu bukan cuma sekedar puasa, nahan lapar, nahan haus baik, tapi yang namanya menuntut ilmu itu juga merupakan kewajiban. Jadi percaya yang dikatakan dalam satu hadis, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan juga perempuan. Nah hari ini dengan membahas tentang urgensi majelis ilmu, kita bakal membahas dengan Ustadz. Tapi sebelum itu, agar acara kita pada sore hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Qur'an, Quran surat Al-Imran ayat 102 sampai 103 yang akan dilantunkan oleh saudara Muhammad Maher Al-Fatih. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Adinda Muhammad Maher Al-Fatih. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi untuk membahas tentang urgensi majelis ilmu. Jadi sebelum nanti Ustadz mungkin kita akan membuka telepon interaktif ataupun untuk masyarakat yang ingin bertanya, kita akan mendengarkan dulu pembuka ataupun mukadimah dalam tema kita hari ini, yaitu urgensi majelis ilmu. Kepada Ustadz Haji Hidayatullah, disilakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa ba'd. Ibunda semua yang hadir pada hari ini dari Majelis Ta'lim Al-Kahfi yang kita hormati bersama, Adinda Fikri, pemirsa Hikmah Ramadan TVRI dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa membuka pintu-pintu kebaikan, keberkahan bagi kita. Mudah-mudahan kita juga Allah berikan kekuatan untuk bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan amal-amal ibadah yang mengundang ridhonya Allah SWT. Salam dan salawat semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabatnya, dan kepada orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak langkah sunnah beliau. Tadi
kita sudah mafhum bahwa tema kita berbicara tentang urgensi majelis ilmu. Ya. Sepertinya kita mungkin lebih lazim ya, Nabi Fikri, kita sering lazim menyebut majelis taklim ya. Sebenarnya maknanya sama. Jadi kata majelis itu dalam bahasa Arab asal dari kata jalasa itu duduk. Maka isim makannya jadi tempatnya majelis, tempat duduk. Sama kayak kita sajadah itu sujud. Tempat sujud jadinya masjid. Kira-kira ya. Jadi kalau ilmu ya bisa kita pahami bersama, pengetahuan. Tapi kita tadi saya sampaikan bahwa kita seringkali lebih populer mendengar kata-kata ta'lim. Ta'lim itu prosesnya gitu. Jadi proses penyampaian pengetahuan. Maka kita sering mengenal kata-kata majelis ta'lim. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada beda. Nah, ketika kita bicara tentang majelis ilmu atau majelis ta'lim, maka tadi sudah diantarkan oleh Dinda Fikri bahwa kita berbicara tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Maka disebut urgensi itu pentingnya majelis ilmu itu dalam kehidupan kita. Karena majelis ilmu atau majelis ta'lim itu proses seseorang untuk mendapatkan pengetahuan. Ya. Jadi kalau dulu ada orang-orang yang bisa mendapatkan ilmu itu di sekolah, di pondok pesantren atau sampai ke perguruan tinggi. Nah, tentu tidak semua orang bisa duduk di tempat yang seperti itu kan. Sehingga hari ini kita mendengar marak munculnya majelis-majelis ta'lim atau majelis ilmu. Dan ini sesuatu yang sangat penting. Karena majelis ilmu ini sebuah wasilah atau media kita untuk mendapatkan pengetahuan. Dan pengetahuan itu adalah alat. Ya, alat untuk orang menemukan kebenaran, alat untuk orang mendapatkan kebahagiaan, ya, alat orang untuk bisa berbuat kebaikan. Bahkan Ustadz merasakan bahwa hari ini majelis ta'lim itu bahkan menjadi tempat healing bagi, terutama bagi bunda-bunda ya. Jadi tempat sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Jadi intinya saya ingin mengatakan bahwa majelis itu penting agar orang bisa bahkan mendapatkan kebahagiaan di situ. Oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam satu ungkapan beliau mengatakan bahwa man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia harus dengan ilmu. Ya, siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat juga harus dengan ilmu. Nah, dan siapa orang-orang yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, harus dengan ilmu. Ya. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya majelis ilmu atau majelis ta'lim dalam kehidupan kita ini. Jadi orang tentu apalagi dalam perkara ibadat ya Bunda, mana mungkin kita bisa beribadat tanpa dasar ilmu. Ya. Dan Allah mendorong kepada kita dalam Quran, misalnya kita lihat dalam surat 17 ayat 36. Allah mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Karena pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Nah, jadi ini Adinda Fikri, kenapa kita penting membicarakan tema ini, karena ini menjadi satu wasilah, satu alat kita untuk mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya dunia, tapi kebahagiaan di akhirat kelak. Itu yang bisa saya sampaikan di awal. Baik, pemirsa TVRI, sudah kita dengarkan pembuka bahwa urgensi, artinya penting. Iya. Artinya penting bahwa menuntut ilmu tadi itu. Nah, mungkin nanti kita akan membahas, tapi kalau kita berbicara tentang ilmu ini Ustadz, sebenarnya ilmu yang harus diajarkan ataupun yang dipelajari, terutama untuk anak-anak, terutama bunda-bunda yang hadir di sini kan, kalau kita memaknai ilmu itu kan luas, Ustaz. Apakah akademik, apakah non akademik, ataukah hanya agama saja, ataukah memang boleh seperti belajar menyanyi, belajar menggambar. Artinya kan ilmu ini luas. Nah, makna dari ilmunya seperti apa sebenarnya Ustaz? Ya, baik, sederhananya ilmu itu pengetahuan ya. Sederhananya.
Maka para ulama kemudian membagi bahwa ada ilmu yang memang wajib untuk dipelajari. Mana ilmu yang wajib? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Ilmu bagaimana kita bisa sholat, bisa ngaji, bisa beribadat. Itu dulu. adalah wajib. Dan kewajiban itu seperti yang tadi diantarkan dalam satu hadis. Bahwa kita tolabul ilmi itu fardhah, kewajiban. Bukan kewajiban semua orang yang muslim. Karena tadi Ustaz mengantarkan bahwa tidak mungkin orang bisa beribadat tanpa dasar ilmu. Kalau besok kita Palembang, kalau ibadah jangan melok-melokan. Ya, harus dengan ilmu. Tapi ada ilmu yang boleh dipelajari. Ilmu misal kedokteran, seperti beberapa ilmu yang lain. Ya, ilmu itu sesuatu yang penting dipelajari. Tapi ada ilmu yang memang diharamkan untuk kita pelajari. Ya, ilmu yang membuat kita jauh dari Allah. Ilmu sihir mestinya. Ilmu nyantet, itu nggak usah dipelajari. Ya, kenapa? Karena ilmu itu adalah ilmu yang diharamkan untuk kita pelajari. Nah, jadi inti ilmu yang ditekankan kepada kita adalah ilmu syar'i, tanpa kita merendahkan ilmu-ilmu keduniaan. Ya, ilmu dagang juga penting. Ya. Tapi tidak semua orang harus berdagang kan. Tapi kalau sholat, semua orang harus sholat. Semua orang harus ngaji, harus bisa baca Quran. Nah, jadi penekanan kita di sini ketika kita bicara majelis taklim, majelis ilmu adalah majelis yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu yang syar'i. Nah, kalau kita bicara ini sebegitu pentingnya ilmu syar'i ini sampai Allah bahkan Rasul memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada kita yang berada di majelis-majelis ilmu. Pemirsa mungkin bisa melihat nanti dalam Al-Quran, bisa dirujuk surat 58, surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, ada kata majelis. Fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansudu fansudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah, ya orang-orang beriman jika dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah di majelis. Ini nanti ayat ini menjadi adab dalam majelis ya. Maka lapang-lapangkanlah, nanti sungguhnya Allah akan memberikan kelapangan kepada kamu. Jika disuruh berdiri, maka berdirilah. Dan Allah mengatakan di sini, sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu di antara kamu. Maka disebut di situ darajat, bukan satu derajat, tapi beberapa derajat. Jadi begitu penghargaan yang Allah berikan ya, terhadap orang-orang yang berada di majelis ilmu, artinya proses majelis ilmu atau proses transmisi pengetahuan itu dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan ada satu lagi, Ustaz ingin tambahkan. Ini menjadi kebahagiaan bagi kita ya. Rasulullah mengatakan begini, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Wa mariyadul jannah. Ya. Hilaqaz zikr. Halaqaz zikr. Rasul katakan, jika kamu satu waktu lewat di taman surga Allah, mampirlah kamu, kata Rasul. Sehingga sahabat tanya, ya Rasulullah apa yang dimaksud dengan riyadul jannah, taman surga itu? Rasul katakan, halaqah zikir. Ya, para ulama mengatakan apa maksud halaqah zikir? Halaqah ilmu. Karena kata-kata zikir itu dalam Al-Quran bermakna ilmu. Misalnya dalam Al-Quran Allah menyebutkan, pas'alu ahla zikr. In kuntum la ta'mun. Jika kamu tidak tahu maka bertanyalah kepada ahlu zikir, orang-orang yang berilmu. Nah, jadi Bunda, ya, pemirsa semua, ini momentum tadi sudah beliau Adinda Fikri antarkan bahwa Ramadan ini sesungguhnya menjadi momentum terbaik untuk kita makin punya giroh hadir di majelis ilmu. Meskipun Ustaz agak heran kadang-kadang di majelis-majelis justru Adinda Fikri Ramadan ini majelis taklimnya libur. Mestinya majelis taklimnya makin dikencangkan. Karena ini menjadi momentum bagi kita untuk nyaman, tenang, bahagia berada di taman surga. Taman surga Allah yang ada di muka bumi adalah majelis ilmu, majelis taklim. Jadi jangan libur. Jangan libur. Mestinya makin kencangi. Alhamdulillah kita ngelihat ada pengajian zuhur, pengajian asar, ada menjelang buka puasa. Nih kita TPRI luar biasa ya, setiap tahun. Bahkan bukannya tiap tahun, ada Jumat. Bahkan kalau Ramadan ini betul-betul disiapkan dengan luar biasa. Artinya apa? Bagaimana TPRI memberikan rangsangan, penting bahwa majelis ini ada dalam kehidupan kita ini. Itu yang Ustaz lihat. Gitu. Iya. Jadi majelis taklim itu kalau bulan puasa jangan libur. Yang jelas Ustadz, hari ini majelis taklim yang tidak libur ini majelis taklim Al-Kahfi. Iya, Insya Allah. Iya.
tetap hadir, lengkap, Betul. cantik, belagak, galau, semangat. Tadi pikirin nyingok, lewatlah 2:30 tadi depan TPRI. Caknya lah penuh ibu-ibu ini ya. Luar biasa lah semangat. Tapi memang benar, Dinda Fikri, bahwa majelis taklim itu kalau kita tanya, yang paling rajin, paling aktif majelis taklim muslimah atau ibu-ibu. Roh semangat mereka memang luar biasa. Ya. Nah, memang kalau kita lihat, karena mungkin pemahaman mereka tahu tentang betapa mahalnya majelis ini, ya, sampai memang dalam banyak hadis juga diberikan semacam rangsangan, ya, sampai Rasulullah mengatakan, la yaq'udu qaumun yazkurunallah azza wa jalla illa khaffatkumul malaikah wa ghasyiatumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarallahu biman indah. Kata Rasulullah, tidaklah orang yang duduk di majlis yang mengingat Allah, bisa berarti zikir, bisa berarti mengingat Allah dengan ilmu-ilmunya Allah. Apa kata Rasulullah? Kecuali mereka diliputi oleh malaikat-malaikat yang mengelilingi mereka. Wa ghasyiatumur rahmah, mereka diliputi rahmatnya Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan oleh Allah kepada mereka. Dan ada satu lagi yang luar biasa. Wa zakarallahu biman indah. Mereka itu dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya Allah. Nah, ini Masya Allah, Bunda ya. Luar biasa, pemirsa, betapa majelis ilmu, majelis taklim ini sangat penting bagi kehidupan kita. Masya Allah. Jadi bersyukurlah bagi ibu-ibu, seluruh pemirsa yang selalu semangat dalam hadir di majelis taklim. Kalau yang di kanan kiri Fikri ini, kayaknya tidak perlu diragukan lagi soal semangatnya. Syuting hari ini lah dari minggu kemarin tentu ke baju bacanya. Luar biasa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Kita akan kembali membahas tentang tema kita hari ini, yaitu urgensi majelis ilmu bersama Ustadz Haji Hidayatullah. Namun sebelum itu Ustadz, kita akan ada yang nak lewat dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi kita di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Tentunya hari ini kita masih membahas tentang urgensi majelis ilmu bersama Al-Ustadz Haji Hidayatullah dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Kahfi. Jadi kalau kita tadi sudah banyak membahas ini Ustadz tentang majelis taklim, majelis ilmu. Nah, mungkin ini juga banyak yang bertanya ini Ustadz, karena kan sekarang ini zaman digitalisasi, era modern. Nah, apakah yang nonton di TV, streaming di laptop itu juga sudah termasuk dari bagian majelis? Apakah yang namanya majelis ini Ustadz harus datang ke masjid, harus datang dengan ceramanian, ataukah kayak mana ini polanya Ustadz? Kita tidak bisa menutup kemungkinan ya, bahwa kemajuan teknologi, komunikasi sebetulnya itu juga wasilah menjadi bagian yang bisa dimanfaatkan. Itu karunia Allah. Ya. Cuma kalau ditanya mana nilai orang yang duduk di majelis dengan yang mendengar, tentu nilai usahanya akan beda. Ya. Bahwa kenapa ada tradisi di zaman Rasulullah itu, bahkan kalau kita lihat dalam hadis Arba'in itu, malaikat itu menyentuh lututnya Rasulullah. Itu mengajarkan bahwa tradisi nuntut ilmu itu memang begitu. Dulu kalau kita lihat, dulu kita nuntut ilmu dan kiai-kiai lama kita, ya kita duduk berdekatan, bahkan tanpa mimbar, karena ada keberkahan di situ. Ya. Nah, tapi bukan berarti kita tidak boleh memanfaatkan kemajuan teknologi seperti ini. Malah itu kita bisa jadikan sarana untuk berdakwah. Ya, bisa dijangkau lebih luas kan. Nah, cuma barangkali nilai kesungguhan kita itu berada di masjid itu tentu akan beda. Ketika kita hanya bunda yang duduk di masjidmu datang berjalan dengan biaya, dibanding kita yang sambil guling-gulingan di rumah, sambil minum, sambil makan, tentu akan beda. Nilai usahanya juga beda. Ibarat sama-sama dapat emas, tapi berapa karatnya beda. Maka sampai Dinda Fikri, ibu semua, kenapa kemudian Imam Asy-Syafi'i itu memberikan sebuah pernyataan, beliau mengatakan begini, talabul ilmi
itu afdalu min salatin nafilah. Bahwa menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunat. Ya. Mungkin kalau Bunda dan pemirsa, kita semua yang mungkin pernah ke Tanah Haram ya, Bunda pernah perhatikan tuh, mungkin di Mekah, di Madinah. Ya, Dinda Fikri kalau sedang sholat, begitu sedang azan, sudah azan mereka berhenti untuk, ketika azan mereka berhenti majelis taklim. Mungkin ada di Madinah, di Mekah itu majelis taklim. Begitu azan mereka berhenti, stop. Tapi begitu sudah azan, ada sebagian mereka tetap melanjutkan majelis. Kita sholat sunat kan, mereka ada yang tetap melanjutkan majelis. Karena nilai majelis ilmu itu, menuntut ilmu itu keutamanya afdol daripada sholat nafilah, sholat sunat. Karena begitu mahalnya majelis ilmu itu. Sampai dalam hadis lain Rasulullah pernah mengatakan begini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ini menjawab pertanyaan Dinda Fikri tadi. Ya. Rasul mengatakan siapa orang yang melangkahkan kakinya berjalan untuk nuntut ilmu, itu sahalallahu lahu tariqan. Allah akan memudahkan jalan mereka seperti memudahkan jalannya ke surga Allah. Itu kan luar biasa. Ya. Jadi betapa usaha kita dalam menuntut ilmu, berada di majelis taklim itu nilainya begitu luar biasa, sangat mahal di sisi Allah dan Rasulnya. Itu. Baik. Itu tadi sudah terjawab pemirsa, dan jangan sampai lupa untuk pemirsa yang ada di rumah yang pengen bertanya tentang tema kita hari ini langsung kepada Ustadz, bisa langsung menelpon di 0811 787 1974 atau melalui WhatsApp 0823 1198 1790. Lebih lengkap ada di bawah layar kaca pemirsa. Tapi sebelum kita menunggu telepon dari pemirsa yang ada di rumah, mungkin dari bapak, dari ibu-ibu di sebelah kanan atau kiri Fikri ini ada yang ingin bertanya? Silakan, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Nurbaiti, Ketua Majelis Taklim Al-Kafi, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Ibu Ketua. Ingin bertanya Ustadz, Ya. seiring banyaknya majelis-majelis taklim di sekitar kita, apakah ada panduan bagi kita untuk memilih majelis-majelis taklim yang baik untuk kita ikuti? Itu saja Ustadz. Ya. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurbaiti, Ketua Majelis Taklim. Alhamdulillah, pertanyaannya bagus ya. Betul apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Majelis, bahwa memang hari ini tadi Ustaz sudah mengatakan bahwa majelis taklim itu marak, ya, rame, terutama majelis taklim muslimah, bunda-bunda. Ya. Artinya betul tadi pertanyaan tadi, bagaimana kemudian ada nggak sih panduan? Apakah seluruh majelis taklim itu harus dihadiri? Ya, makanya dalam satu hadis yang marfu ya, disandarkan kepada Rasulullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengatakan bahwa la tajlisu, dalam teks yang lain la taqudu, jangan kamu duduk, ya, jangan kamu duduk di satu majelis bersama orang inda kulli alim, dengan orang yang berilmu, ustadz artinya, illal alim, kecuali orang yang alimnya itu yada'ukum minal khamsi ilal khamsi. Nah ini standarnya Bunda ya, pemirsa semua. Jadi kamu jangan duduk di majelis ilmu bersama orang alim kalau orang alim itu tidak mengajak kamu pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kalau di sini sebut minal khamsi ilal khamsi, dari 5 keadaan kepada 5 keadaan. Ini jadi standarnya ini. Jadi kalau Bunda pengen ada di majelis taklim, lihat majelis taklim ini ada nggak mengajak kepada 5 hal ini? Apa 5 hal? 1. Minasyarqi ilal yakin. Mengajak majelis taklim itu menghilangkan kita dari keraguan kepada keyakinan, atau dalam masalah lain minal jahli ilal ilm, dari kita nggak tahu jadi tahu.
Jadi lihat majelis taklim itu ada nggak? Menambah ilmu kita nggak? Ya. Apakah dengan majelis itu makin yakin nggak kita dapat ilmunya? Makin bisa beramal, makin sholatnya makin bagus. Itu satu. Yang kedua, minar riya ilal ikhlas. Majelis taklim itu kira-kira ngajarkan kita makin pamer dengan amal atau mengajar kita makin ikhlas? Dua. Yang ketiga, ya, minal minal adawah ilal mahabbah. Kira-kira majelis ini ngajak kita kepada mahabbah, saling sayang menyayang, atau makin musuhan? Karena majelis taklim itu kadang-kadang kita punya ustadz yang diceramahkan itu menganggap apa yang lain salah, menganggap yang lain sesat, ya, akhirnya memunculkan kebencian antara kita dengan tetangga kita. Jadi majelis taklimnya bukan menyatukan umat, Memecah belah. nah, jadi memecah belah umat. Minal adawa ilan nasihat, ya, kepada nasihat, kebaikan, kasih sayang. Itu ketiga ya. Yang keempat, majelis taklim itu mengajak kepada minal kibar atau minal kibri ila tawadu. Ngajak kita makin sombong atau makin tawadu. Ya. Kalau bunda udah ngaji, keluar ngaji itu ngerasa bunda lah paling masuk surga dewe. Yang lain neraka, aku paling surga. Yang lain sesat, aku paling benar. Nah, ini majelis taklim itu jangan dihadiri. Kenapa? Membuat kita kibar, sombong. Sementara sombong itu teman siapa? Ya setan, perilakunya setan. Setan mengatakan ketika dikatakan oleh Allah dalam surat 38 ayat 75 sampai 77 itu, Allah tanya, "Qala ya iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai?" Astakbarta am kunta minal alin. Iblis, kenapa engkau sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan tanganku? Engkau merasa hebat? Karena masa lebih tinggi, apa kata iblis? Ana khairum minku. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dari api, sementara dia dari tanah. Pantas enggak aku sujud? Nah, jadi kalau ada majelis taklim yang mengajarkan kita makin sponga, makin merasa lebih benar, majelis itu enggak mempan. Ya. Ini yang ke berapa? Yang keempat. Yang terakhir, minaz zuhdi minaz gharbah ila zuhdi. Nah, ini penting bunda. Bagaimana majelis taklim itu mendidik jamaahnya, anggotanya, untuk apa? Tidak terlalu gharbah itu senang dengan dunia. Tapi minaz gharbah ila zuhdi, mereka lebih hidupnya zuhud, tidak bermewah-mewahan, ya. Sehingga tidak. Kalau majelis taklim, mohon Ustaz, kadang-kadang di majelis taklim tuh, ya yang ini pakaiannya begini, ya jangan kalah kita dengan majelis taklim itu, yang kita yang lebih hebat lagi. No. Nah, majelis taklim itu Ustaz sering, mohon maaf bunda ya, pemirsa, Ustaz sering nyindir begini, jangan sampai kita di majelis taklim itu baju seragam kita lebih banyak dari hafalan hadis kita. Nah, ini mohon maaf, Ustaz sering mengatakan ada bunda hadir ke majelis taklim, 6 majelis taklim, sikap majelis taklim 3 seragamnya. Ya kan 6 kali 3 berapa? 18. Nah, ini tidak minaguruh baila zuhdi. Mestinya majelis taklim itu makin membuat kita ya dengan dunia ini tidak ya terlalu, bukan berarti kita harus benci dunia, tidak. Nah, jadi ini bunda, mohon maaf. Jadi ini kira-kira ukuran kita. Jadi bunda bisa ngelihat-lihat ya. Kira-kira ini majelis taklim kita selama ini gimana? Nah, misalnya ya, ini, nah kita silakan bisa memilih. Ini panduan yang diajarkan dalam Islam, bagaimana kita memilih majelis taklim. Gitu nih. Tiga ikut lah baju. Tiga setel lah. Tadi berapa Ustaz? 18 ikut? Iya. 18 ikut. Karena 6 majelis taklim. 6 majelis taklim. Iya. Sikap majelis 3. 3. Iya. 18 ikut. Iya. Muka gerobok tuh penuh sudah ya. Jadi baik, itu tadi sudah terjawab, dan sebenarnya kita masih menunggu untuk pemirsa yang bergabung di 0811 787 1974 ataupun yang ingin mengirimkan pesan WhatsApp di 0823 1198 1790. Silakan, mungkin ada ibu-ibu lagi yang ingin bertanya. Kalau tadi kiri sudah, kanan pula. Nah, boleh yang di atas itu. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharti Bu Suharti. dari Majelis Taklim Al-Kafi, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang.
pertanyaan saya Ustadz, Ya. bahwa seringkali kita menemukan di majelis-majelis taklim justru banyak terjadi perdebatan, konflik, bahkan perpecahan antara pengurus dan anggota. Mohon pencerahan dari Ustadz, bagaimana kita menyikapi baik sebagai pengurus majelis maupun sebagai jemaah majelis. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ibu-ibu kita ini cerdas ya. Benar. Jadi perdebatannya itu Ustadz tidak ada antara yang di dalam dan yang di luar. Di dalam itulah Iya, para betul, pengurus, anggota, mana cara nyikapinya Ustadz. Iya. Jazakillah Bunda. Mudah-mudahan pertanyaan Bunda menjadi asbab Allah turunkan keberkahan untuk kita bersama ya. Apa yang disampaikan Bunda itu banyak terjadi di majelis taklim. Ya. Majelis taklim atau masjid yang idealnya menyatukan umat, tempat ukhuwah Islamnya, tapi justru kita melihat majelis taklim tempat kita berkonflik. Ya. Nah, Ustadz ingin sampaikan sederhana ya, bahwa gini, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota majelis, kita harus pahami bahwa karakter kita nggak sama. Ya. Jangankan kita berbeda dari rahim, kita dari satu rahim yang sama, yang lahir kembar pun nggak sama. Jadi prinsipnya gini, maka tadi saya katakan, kita berangkat majelis taklim ini untuk apa? Maka dasar pertama itu harus kita bangun. Ya, makanya kata para ulama, adab yang pertama yang harus ada dalam majelis ilmu adalah al-ikhlas. Ya. Kenapa? Kalau ada orang yang ke majelis ilmu niatnya ikhlas, Allah akan berikan kepadanya quwwatul indifa, daya tahan, atau bahasa Sekayu itu self defense. Daya tahan mudah. Wong nak ngomong terserah, nak ngatoi terserah, aku berbuat terserah, dikatoi enggak apa-apa. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau kamu mengharapkan ridhon nas ghayatun la tudrak. Kalau kau berharap semua orang suka dengan kamu, itu mimpi. Ya. Kalau orang berharap, kalau semua orang suka dengan kamu, nggak mungkin. Itu tujuan yang tidak mungkin terharap. Oleh karena itu, Ustadz menyarankan, jika kemudian kita jadi ketua, yang namanya ketua itu korban perasaan, korban pikiran, korban tenaga, korban duit. Ya. Bunda sudah berbuat terbaik, masih diocehi wong. Yang jadi pengurus juga begitu. Ya. Kita udah berjuang, masih diomongi. Nah, maka dasar yang pertama itu adalah keikhlasan. Kalau Bunda ikhlas, Bunda kan kita berikrar dalam setiap sholat kita. Bunda Fikri, waktu kita iftitah, apa yang kita baca? Inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillah. Apapun yang kita perbuat. Jadi ketika kita punya kekuatan, didorong seluruh amalia kita dengan keikhlasan, maka kita ya udah enjoy saja. Kita melihat bahwa perbedaan di antara kita sesuatu yang ya pasti nggak bisa. Kita menyamakan semua orang nggak bisa. Nah makanya memang ketua itu betul-betul harus mampu mengayomi, ya. Kalau bahasa kita Palembang tuh harus betul-betul kuping nih apa? Nah, kuping badak, ya. Sanggup galak dengar omongan, ya. Jangan kuping Iya. tipis. Iya, kalau cuma kuping tipis sudahlah, nggak usah jadi ketua majelis, ya. Ngapo? Ya nggak tipis, banyak uang, ya. Banyak karakter. Disuruh yang sikok ini, yang saya ini, yang cowok saya ini, yang cak ini. Nah jadi gitu Bunda ya. Mudah-mudahan kita istiqomah, luruskan niat kita. Bahwa kita bermajelis taklim itu apa? Aku mencari ridhonya Allah. Aku dapat ilmu, diajarkan keikhlasan, jauh dari pernak-pernik dunia yang menipu. Sehingga dengan kekuatan itu, sehingga kita punya jalan atau visi yang sama membangun kebaikan diri kita. Karena Allah. Itu Dinda Fikri ya. Baik, luar biasa. Alhamdulillah pemirsa. Dua pertanyaan dari ibu-ibu sudah terjawab. Dan juga tadi karena memang majelis taklim sekarang ini kan menjamur, Ustaz. Iya, betul. Sudah banyak sekali seperti itu. Tadi ada yang bertanya tentang kayak mana cara memilih majelis taklim yang baik, tentang masalah konflik internal juga. Yo. Nah, dimanapun pecahnya sering terjadi perselisihan itu tadi. Nah, jadi kalau kita ngomong balik lagi ke obrolan kita awal tadi, Ustadz, bahwa di zaman modern, di zaman yang sudah serba canggih ini, kita ini sudah mendapatkan segala kemudahan. Nah, tapi apakah ketika acara-acara yang sudah
ada penceramanya Ustadz, itu sudah bisa disebut sebagai sebuah majelis. Contoh ketika kondangan ini Ustadz, kondangan kan kadang ada tausiah, ada hikmah pernikahan, membagikan itu. Apakah itu sudah bisa dihitung juga sebagai sebuah majelis Ustadz? Kalau secara umum bisa, karena di situ yang disebut majelis ilmu. Artinya majelis itu tempat duduk, ya. Tempat duduk yang diadakan ilmu ada di situ. Ya, makanya seperti tadi, entah acara walimah pernikahan, entah ada acara walimah kalau bahas kita Palembang guntingan, syukuran, ya, yang memang bagus. Jadi bahwa acara-acara kita itu tidak lewat begitu saja. Jadi acara-acara itu berisi dengan nilai-nilai yang Allah ridhoi. Salah satunya adalah ilmu. Ya, di situ ada pesan-pesan agama. Jadi tidak hanya sekedar mohon maaf hiburan-hiburan yang tidak bermanfaat. Ya, mohon maaf, Ustadz ingin mengatakan kalau tadi pertanyaan Dinda Fikri termasuk untuk semua pemirsa ini, Rasulullah pernah mengingatkan kita. Ya, kata Rasulullah, man sanna sunnatan sayyi'atan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wijruha wa wijru man amila biha. Rasul katakan, siapa orang yang menunjukkan sunnah yang baik, dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang ngikutinya. Contoh tadi, Bunda ngadakan acara walimah, acara sedekah apapun, ada ceramah di situ, Bunda dapat pahala. Berapa orang yang Bunda hadir di situ? Mendapatkan kebaikan, maka Allah akan berikan pahala itu kepada Bunda tanpa mengurangi pahala orang yang hadir itu. Tapi sebaliknya ingat, siapa orang yang membiasakan sesuatu sayyi'ah yang buruk, dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Jadi kalau Bunda ngadakan acara Bunda itu di situ ada maksiat, ya, ada pakaian yang tidak pantas, Bunda dosa. Dan dosa orang yang menghadirinya, ya, dan Bunda tanggung dosanya. Mungkin kita bisa berkata, Ustadz, aku kan tidak nyuruh dia betul, tapi kau mengadakan sarana majelisnya untuk mereka bermaksiat kepada Allah. Jadi intinya itu. Jadi majelis itu tempat duduk bersama. Ya. Meskipun barangkali yang kita pahami secara ideal, majelis itu adalah betul-betul tempat datang, ya, bawa buku, dengar pengajian. Ya. Ustadz tidak menyalahkan bahwa kita bisa pahami apa yang dikatakan Dinda Fikri, majelis-majelis itu masih bisa dikatakan majelis ilmu, walaupun bahasa kita resepsi, ya, walimah ke dalam bahasa Arabnya kan. Nah, saya kira itu yang bisa Ustadz tanggapi dari pertanyaan tadi. Iya, karena kan sekarang ini Ustadz ada anak-anak muda duduk setongkrongan, uang 10, uang 12, ada siko yang mungkin asalnya dari pesantren, punya ilmu yang lebih matang, ngoceh dia sambil ngopi. Itu pacak dihitung sebagai majelis juga. Betul, itu majelis. Namanya kan tempat duduk dalam satu halakoh. Ya, hal yang disebut itu kan halaqah zikr. Halakoh atau tempat nongkrong, tempat duduk. Ya. Cuma bahasa kita baik, nongkrong, ya. Kalau bahasa ibu-ibu apa? Nongki. Nongki, ya kan? Bunda nongki wong 10 panggil Ustadz, tolong ceramai kami. Udah, itu majelis salim. Ya. Nah, cuma tadi memang ada adab-adabnya yang harus dijaga di situ. Karena kan ada telepon Mas. Baik. Kita tahan dulu Ustaz, kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Boleh dibesai dikit Mang Cek TV-nya? Volumenya. Men-TV dibesar jadi 40 inci ya. Beli pula. Dengan siapa di mana, Pak? Mang Tani, Banyuasin. Oke, dari mana, Pak? Banyuasin. Banyuasin. Wow, jauh. Silakan, Pak. Nak nanya apa dengan Ustaz kita? Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Ini Pak, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayanda. Mudah-mudahan sehat berkah. Ini nak bertanya Pak Ustaz. Silakan Ayanda, apa yang mau ditanyakan? Ini suatu pengurus Majelis Taklim. Sama mana lagi kan kalau suatu pengurus itu nak kendaknya dewek, nak kendak nyuruh, jadi kalau lagi Nak kendak diri dia. mana lah itu Pak Ustaz karonya. Iya.
Pindah ya Pak, pindah majelis taklim lain. Ya. Itulah Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan ayah istiqomah dalam kebaikan ya. Insyaallah Meladak Mang Sani ya. Meladak tahannya pindah Iya. ada deh. Ya, inilah yang tadi saya sampaikan bahwa kondisi yang ada di majelis di masjid, ya kita nggak bisa menutup mata bahwa kejadian itu ada. Ya, maka bisa dikatakan tadi bahwa hujamkan niat awal kita di masjid itu ngapo, ya. Nah, jadi kalau kita udah punya niat ikhlas karena Allah, ya udah. Komentar apapun yang akan muncul nggak masalah karena kita punya kekuatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, oke. Apapun yang kita perbuat tidak akan lewat dari catatan Allah. Nah, persoalannya kalau kemudian mohon maaf tadi apa yang beliau ceritakan, kalau punya ketua masjid yang seperti itu, ketua majelis yang seperti itu membawa dampak ke bawah pengaruhnya sehingga kemudian orang tidak mau ke masjid sehingga majelis nggak hidup. Nah, itu berbeda, ceritanya beda. Yang seperti itu nggak boleh dibiarkan. Ya, artinya kita ya tetap ahsan. Diajarkan dalam agama itu ahsan. Kalaupun kita harus mengkritik dengan cara yang baik. Ya, kalaupun kita berdebat dengan debat yang baik. Ya, artinya ada jalan yang bisa kita jalan. Artinya mungkin bisa ada orang yang lebih didengar. Ya, kita bicarakan baik-baik. Barangkali sampai mungkin perlu dirubah pengurusnya. Ya, kalau kemudian kehadiran dia membawa dampak yang lain, nggak boleh dibiarkan. Ya, bahwa kalau kita melihat nih, mohon maaf, Ustaz kalau berbicara tentang dakwah, apa yang dikatakan Rasulullah gini, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau kamu melihat sebuah kemungkaran, cegah dengan tangan. Ya, kalau kamu punya kekuasaan, pegang dengan tangan itu kekuasaan. Ya, fa illam yastati fa bilisani. Kalau kamu nggak punya kekuasaan, dengan lisan, nasihati dengan baik-baik. Pak, ini jamaah kita mau ngaji, jamaah kita kenapa nih lambat laun masjid kita mungkin sepi, mungkin ada persoalan, barangkali kita perlu rundingkan. Kan ini ahsan namanya. Ya. Nah, ini yang ketiga nih. Pak man lam yasfa'il lam yastati fa bilisani, fa biqalbi. Kalau kau nggak mampu dengan hati, kau doakan ya Allah berikan rubah ya, karakter orang ini bisa mendengar, mudahkan berikan jalan keluar agar dampak kebaikannya itu muncul dari masjid, justru menghindari mafsadat ya, hal-hal yang buruk dari masjid itu. Nah, jadi Ayanda terima kasih pertanyaannya, tapi itu jawaban yang bisa Ustaz sampaikan ya. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar terbaik ya. Ya, mudah-mudahan yang dengar itu jadi siapapun mendengar jadi ketua majelis taklim masjid ini menjadi pelajaran bahwa kita berhadapan dengan orang yang tidak sama dengan kita. Ya, kita punya karakter, orang punya karakter. Ya, oleh karena itu kita nggak bisa memaksakan keinginan atau kehendak kita sendiri. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih tadi sudah terjawab pertanyaan dari ayahanda kita yang jauh-jauh dari Banyuasin. Luar biasa, mungkin semoga ini menjadi pertanyaan yang menjawab sekian banyak pertanyaan pemirsa yang mungkin tidak sempat nelpon pada keresahan hari ini. dia selama ini. Ya? Benar, keresahan selama ini. Jadi bukan cuma nanya, curhat juga sekalian. Baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, ini semakin seru dan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan dalam tema kita hari ini tentang urgensi majelis ilmu. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang majelis ilmu ini sepertinya Ustadz kita akan lanjut lagi, nanti akan kita bahas lagi. Namun setelah yang akan lewat satu ini, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap dengan kami di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi tentunya di Hikmah Ramadan. Sucikan hati. Jadi hari ini buat pemirsa yang baru bergabung, kita masih membahas tentang urgensi majelis ilmu. Ini sudah masuk ke segmen ketiga. Tadi sudah ada telepon interaktif yang masuk dari saudara kita yang ada di Banyuasin. Dan juga ada ibu-ibu tadi yang sudah bertanya, dan kita masih membahas dari beberapa hal dan juga masih bersama dengan guru kita Al-Ustadz Haji Hidayatullah Abu Fawwas. Nah, jadi kanan sudah, kita nak balik ke kiri lagi, mungkin siapa yang pengen bertanya ibu-ibu? Ayo silakan. Baik, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Yulisma dari Majelis Taklim Al-Kafi, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Silakan Ibu. Izin bertanya Ustadz, Ya. yang pertama, bagaimana caranya Ustadz menarik minat jamaah agar selalu hadir ke majelis taklim? Yang kedua, apakah ada keterbatasan Ustadz untuk menjadikan majelis taklim selain tempat untuk mengaji ilmu semata dan dari aktivitas lain seperti kalau di masjid kita itu ada hadro, ada arisan kurban, kemudian ada ngikuti lomba-lomba dan ada juga healing-healing. Begitu saja Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangatnya nih Bu ini ya luar biasa. Saking semangatnya si Ko Uang 2 pertanyaan langsung. Alhamdulillah. Silakan Ustadz. Syukran jazakillah Bunda. Ya betul apa yang tadi Bunda tanyakan bahwa seorang pengurus majelis taklim atau masjid lah, atau kita lebih fokus majelis taklim, memang harus cerdas hari ini. Jadi bagaimana majelis taklim itu menjadi sesuatu yang dirindukan oleh jamaah. Ya. Jadi orang tuh pengen kan, pokoknya lamunian seminggu sekali kalau baca setiap hari, kan gitu. Jangan sampai ya Allah nak ngaji lagi lah seminggu. Artinya nggak ada kerinduan orang di situ. Ya, nggak ada. Orang merasa ngaji itu jadi beban. Nah, oleh karena itu terkait dengan kondisi hari ini bahwa memang pengurus majelis taklim, tidak hanya ketua ya, saya katakan pengurus harus cerdas. Salah satu terkait yang tadi Bunda tanyakan, sebetulnya pertanyaan itu sudah terjawab di pertanyaan kedua. Bagaimana seorang pengurus mampu menjadikan majelis taklim itu bukan hanya sekedar tempat transfer ilmu, bukan hanya tempat ngaji, ya, tempat ngaji utama iya, itu harus fokus. Tapi bagaimana menarik? Karena mohon maaf, Ustaz ini mengatakan bahwa orang hadir ke majelis taklim itu mungkin ada yang baru sadar, ada yang baru hijrah, ada yang memang selama ini gawinya nongki-nongki, ya, ada yang selama ini mohon maaf barangkali baru mengenal menutup aurat misalnya. Nah, orang-orang seperti itu nggak bisa langsung kau haram ini langsung begitu, nggak bisa. Bagaimana mereka didekati? Ada orang-orang yang hobi, dia senang ke majelis taklim kalau ada hadroh. Ayo, ajak dulu. Ya. Oh, ada yang pengen ke majelis taklim itu kalau ada lomba, galak dia datang. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, artinya tadi saya mengatakan bahwa bagaimana majelis taklim itu menjadi wasilah kebaikan. Nah, kalau Bunda tanya ada nggak batasannya? Batasnya satu aja. Selagi kegiatan itu tidak melanggar syariat Allah, silakan saja. Hadroh, ada kebaikan nggak? Ada. Ngajarin ibu-ibu mengenal hadroh, mencintai Rasulullah. Akhirnya dengan hadroh dia belajar untuk bagaimana lisannya pasti membaca sholawat. Artinya ada kebaikan di situ. Oh, ada lomba-lomba apa? Oh, ada lomba baca Quran, ada lomba misalnya membuat sesuatu karangan sederhana. Baik. Ya, jangan mari hadir ke majelis taklim Kahfi, lomba ibu-ibu manjat pinang. Nah, itu udah benar kayak gitu. Artinya batasan itu udah mulai dilanggar. Jadi ini yang saya katakan. Artinya sekali lagi sepanjang aktivitas kegiatan itu merangsang kebaikan, dalam tanda petik, kebaikan itu banyak ya. Silakan saja. Dan memang harus begitu. Seorang pengurus majelis taklim harus cerdas, harus memilih, harus pintar untuk menciptakan kreativitas bagaimana majelis ini menjadi sesuatu yang dirindukan oleh jamaah. Ya, Ustaz senang misalnya di majelis taklim kalau ada kegiatan, kalau kau hafal doa ini minggu depan, nih hadiahnya. Nah gitu ya. Apalagi hadiahnya umroh bareng sama Ustaz. Nah jangan jamaahnya baik, Ustaz juga diajak. Gitu kan. Nah, itu. Jadi orang termotivasi, boleh nggak Ustaz dengan motivasi? Boleh saja. Ya. Jangan kita mengatakan begini, dia. Itulah ada ikhlas. Pertanyaan Ustaz, siapa yang mengetahui orang itu ikhlas atau tidak? Itu kan hanya Allah dan Rasulnya. Hanya Allah yang tahu kan. Nah, jadi itu menjadi satu sarana, jalan, agar motivasi orang untuk bisa kembali, nggak masalah. Nah, saya kira itu yang bisa Ustaz tanggapi dari pertanyaan Bunda yang luar biasa pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi healing-healingnya kemana Bu? Kemana Ibu biasa? Hah?
Jadi ada kegiatan ini juga ya. Iya, betul. Itu poinnya adalah Iya. mempererat silaturahmi. Silakan. Ya, Ustaz, ya. Boleh ya dia. Boleh. Semua boleh. Hadro, arisan, mau diadakan, silakan. Tadi saya mengatakan sepanjang kegiatan itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Mengajak kebaikan, mengajak ketaatan, silakan saja. Ya, itu namanya cara-cara itu bisa kita lakukan. Baik. Tidak mesti harus ngaji tok gitu ya. Oke. Caknya habis buku inilah healingnya nanti. Lanjut silakan Ibu dari silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dari Majelis Taklim Al-Kahfi, Kecamatan Alang Lebar, Kota Palembang. Ustadz, pertanyaan saya singkat. Apakah sama atau ada perbedaannya kedudukan antara majelis ilmu dengan majelis zikir? Dan bagaimana adab dalam majelis taklim atau majelis zikir? Sekian, terima kasih. Semoga Ustadz berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena Ustadz tadi sudah membahas Bagus, tentang ya? masalah adab kan, tapi belum dijabarkan. Nah, kita Baik, tadi beliau ada 2 pertanyaan. Jadi apa sih bedanya majelis ilmu dengan majelis zikir? Kalau kita lihat konteks Al-Quran, zikir itu sebetulnya ilmu. Ya. Tadi Ustadz mengatakan, Pas'alu ahla zikr, bertanyalah kepada orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun. Maka ulama mengatakan zikir itu maknanya ilmu. Cuma di kita sering betul-betul membedakan kalau majelis ilmu itu ceramah. Kalau majelis zikir itu zikir yang kita ucapkan ya. Oh, ada majelis zikir di Palembang ini banyak sekali. Termasuk Ustadz nih pembimbing majelis zikir takwa. Ya. Cuma makanya Ustadz mencoba dan mengajak teman-teman juga bahwa memahamkan bahwa kalau bisa 2 ini jangan dipisah, Bunda. Di mana ada majelis zikir, di situ harus majelis ilmu. Ya. Di mana ada majelis ilmu, sebaiknya ada nilai-nilai zikir di situ. Ya. Sebetulnya konteksnya sama, ya. Cuma Ustaz ingin menekankan gini, kalau Bunda tanya dengan pemahaman kita ya, majelis zikir yang ceramah dengan zikir, mana yang paling utama? Majelis ilmu. Ya. Karena Rasulullah mengatakan pada satu waktu ada satu majelis ilmu, ada majelis zikir yang orang-orang berkumpul berzikir, Rasulullah memilih majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu itu adalah alat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, memahami agama, memahami syariat. Kalau zikir kan kita bisa mengucapkan dengan sederhana, gampang. Ya, jadi itu yang Ustaz yang katakan. Ya. Nah, makanya kalau yang Ustaz tahu beberapa kiai kita dulu kalau ada zikir ada ilmu di situ. Sudah zikir mereka ceramah. Jadi dua-duanya kena. Oke. Nah, kalau berbicara adab sama. Ya. Tadi Ustaz berbicara adab ya. Nah, ini yang paling penting Ustaz ingin katakan. Tadi Ustaz merujuk satu ayat ya di awal. Nanti Bunda bisa lihat surat 58 Al-Mujadalah ayat 11 itu. Ketika Rasul membacakan ayat itu, tapassahu fil majalis yapsahillahu. Jadi kalau di majelis itu Bunda berlapang-lapang. Jadi kalau ada teman kita datang masuk nyingok, jangan ada ini terjadi ketika itu zaman Rasulullah. Ada sahabat tuh membesar-besarkan badannya. Biar apa? Biar yang lain tidak baca melok. Nah, maka kita diajarkan berlapang tuh kalau memang ada berikan kesempatan teman kita untuk duduk. Sehingga ini adab benar. Sehingga orang itu berada di keberkahan di majelis ilmu. Satu. Nah, yang kedua yang saya ingat penting. Kalau ngaji serius. Nah, Ustaz sering ngelihat kalau ngaji chat. Banyaklah selfie. Iya. Ya. Nah, kalau ngaji nggak usah pegang HP kalau nggak penting. Maka Rasul katakan catat ilmu itu dengan tulisan. Kalau ngaji bawa pena, bawa buku. Oh kalau bawa HP Ustaz untuk ngerekam, oke. Nah, tapi jangan ngerekam, gitu ya. Nah jadi itu nggak serius. Nah jadi ini adab dalam majelis, berlapang, ikhlas karena Allah, kemudian sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya. Banyak hal-hal yang diajarkan dalam agama ini punya semangat, ya. Semangat yang saya maksud gini Bunda. Majelis ilmu itu harus pengorbanan. Korban waktu, siapkan waktunya. Ya, jangan sampai kalau siap, Ustaz melihat ada beberapa majelis taklim itu, Dinda,
mereka ngaji siang-siang. Ngaji Itu yang lemaknya itu tidur siang hari. Tapi bagi orang yang berangkat ke majelis ilmu seperti itu luar biasa. Dia siapkan waktunya untuk Allah. Ya. Nah, makanya saya katakan ada ghirah, ada semangat, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena tadi ilmu itu adalah pengantar kita untuk menemukan kebenaran, ya, untuk mendapatkan kebaikan. Saya kira itu Bunda yang bisa tanggapi dari pertanyaan Bunda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, luar biasa. Sudah terjawab tadi pertanyaan dari Ibu tentang adab, ya. Jadi yang namanya adab itu ada dimanapun, termasuk ke majelis juga. Masalah pakaian mungkin Ustaz ya. Masalah tadi selfie, ini tadi nak ngerekam ndak taunya bukan yang ceramah, banyak lagi dewe yang direkamnya. Sibuk dewe ya? Iya, ujung-ujungnya yang apa tuh, yang ceramah tadi ndak kata yang terekam. Pas nge-share tadi, ndak taunya di layar tuh penuh, ya kayak bici ini kan loh jiwongnya, mana yang ceramahnya. Baik, luar biasa pemirsa, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan mungkin sebelum kita akan menutup perjumpaan kita pada hari ini Ustadz, kita pengen mendengarlah kesimpulan dari tema kita hari ini, yaitu tentang urgensi majelis ilmu. Silakan Ustadz. Ya baik, pemirsa TPRI Sumsel yang dirahmati Allah, Bunda, majelis taklim khususnya yang hadir hari ini, Al-Kahfi. Sederhana sebetulnya Ustadz ingin mengulang bahwa betapa pentingnya majelis ilmu ini dalam kehidupan kita, ya. Karena majelis ilmu sebagai sebuah sarana bagi kita untuk mendapatkan alat untuk menemukan kebenaran, untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, untuk berbuat kebaikan. Karena tidak mungkin orang bisa beramal dengan baik tanpa dasar ilmu. Tidak mungkin orang punya semangat ghirah ketaatan tanpa dasar ilmu. Kenapa Bunda nggak mau ninggalin sholat doa? Kenapa kita nggak mau meninggalkan tarawih? Kenapa kita gemar sedekah? Karena kita punya ilmunya. Karena kita tahu berkahnya sedekah, berkahnya bangun malam, berkahnya tahajud. Karena dari ilmu. Jangan, saya pesan satu hal. Jangan beribadah minimalis. Jadi rumah minimalis boleh, tapi ibadah jangan minimalis. Kenapa orang beribadah minimalis? Karena ilmunya minimalis. Semakin orang banyak ilmu, makin semakin ghirah, dia semangat untuk menambah ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, bisa mendorong, mengajak, mendoakan. Mudah-mudahan bukan hanya Ramadan, keluar Ramadan kita makin semangat dalam berada di majelis-majelis ilmu, majelis kebaikan. Sekira itu pemirsa semua yang dirahmati Allah, mohon maaf. Ustaz mohon maaf kepada Allah menampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak mana ibu-ibu, luar biasa ilmu kita hari ini. Alhamdulillah luar biasa, dan semoga juga luar biasa yang didapatkan oleh seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang sudah menyaksikan tentunya program kita hari ini dengan tema urgensi majelis ilmu. Jadi Pak Cak, kita simpul ke bahwa kewajiban kita sebagai umat muslim ini banyak. Jangan sampai bulan suci Ramadan ini kita cuma bisa menahan lapar dan juga haus kita baik. Tapi ada siko ibadah yang memiliki kedudukan sangat tinggi, yaitu menuntut ilmu. Jadi dimanapun tetap kita harus bisa menambah wawasan, menambah ilmu kita, dan jangan lupa setiap ilmu yang sudah kita dapatkan kita sebar luas kepada dulur-dulur kita yang belum tahu, yang mungkin selama ini males nak datang ke majelis taklim. Kita punya PR sama-sama bahwa yang belum galak datang harus kita kongkon, kita ajak mana caranya, dengan cara memiliki pendekatan-pendekatan sesuai dengan porsi masing-masing. Jangan main paksa. Iya, betul. Benar Ustadz itu yang sudah dikatakan sama Ustadz tadi. Jadi akhir kata aku Mang Cek Fikri mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Kahfi yang sudah hadir, Ibu Ketua. Semoga kakek Pacak datang lagi, syuting lagi kita di TVRI Sumatera Selatan, dan juga tentunya terima kasih untuk seluruh pemirsa yang sudah setia menemani kita kurang lebih selama 1 jam ke belakang. Dan jangan lupa terus saksikan Hikmah Ramadan hanya di TVRI Sumatera Selatan. Akhir kata saya Fikri Haikal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi